Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau di akhir akhlak nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat pagi buat rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Sosiologi Hukum jurusan Ahwalus Sasiah atau Hukum Islam di semester 4. Rekan-rekan semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Harapannya alhamdulillah semua kalian, kita semua sehat walafiat. Nah, hari ini adalah pertemuan yang kelima di mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Kemudian kaitannya dengan hukum, perubahan sosial dan hukum. Maka inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini melalui video ini, ya, video di Smart Biva ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, and subscribe and share di channel YouTube Smart Biva karena ini YouTube resmi saya Smart Biva, dan beberapa sudah puluhan video di YouTube ini. Itu membahas terkait dengan politik hukum, hukum administrasi negara, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, kemudian ada terkait dengan akuntansi. Akan di subscribe, like and subscribe. Semoga bermanfaat. Oke. Coba share ini dulu ya. Share PPT ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, tetap fokus ya, fokus mendengarkan materi terkait dengan perubahan sosial dan hukum. Ada 2 poin di sini, perubahan sosial dan hukum. Nah, ketika kita bicara masalah perubahan sosial, berbagai referensi mengatakan ini nanti juga ke depan kita akan menurut para ahli apa itu perubahan sosial. Kita lihat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola kelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, kalau kita bicara perubahan sosial, maka gejala ini adalah gejala yang normal, gejala yang biasa saja kalau kita bicara terkait perubahan sosial. Karena di dalam kondisi apalagi kita manusia ini adalah dikatakan makhluk sosial, yang dikatakan oleh Aristoteles itu zon politikon. Kita ini makhluk sosial. Jadi kita ada interaksi antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa dengan adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga di situ nanti dengan melalui interaksi itu tentu akan terjadi suatu perubahan-perubahan. Apakah nanti kita akan bahas nanti
apa saja yang mempengaruhi daripada perubahan-perubahan sosial itu. Oke, kita lihat dulu perubahan sosial kata para ahli. Misalnya, kita lihat pendapatnya Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini juga seorang bapak sosiologi ya, maksudnya di Indonesia ya banyak karangannya tentang sosiologi dan hukum. Beliau mengatakan bahwa perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi kaitannya kalau kita bicara perubahan sosial ini adalah lembaga kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok yang masyarakat. Tekanannya terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia yang mempengaruhi struktur masyarakat lain. Artinya, perubahan sosial itu terjadi peran daripada lembaga kemasyarakatan itu yang memberikan peran perubahan di dalam masyarakat. Kalau kata si Selo Sumarjan. Kemudian, karena memang di dalam namanya lembaga kemasyarakatan itu tentu akan memiliki yang namanya nilai-nilai yang dianut ataupun ya nilai-nilai yang dianut oleh lembaga-lembaga masyarakatan itu. Ada sikap dan perilaku dari kelompok-kelompok masyarakat itu. Nah, ini bisa terjadi perubahan. Apakah nanti dipengaruhi di dalam lembaga itu sendiri, lembaga sosial itu sendiri, ataupun dari eksternal dari lembaga itu. Nah, kita lihat menurut pendapatnya misalnya si Emile Durkheim mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan hasil faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat yang diikat oleh solidaritas organis. Nah, nanti kalau organis, ini kan kalau kita baca teorinya Emile Durkheim ini kan dia nanti membedakan itu solidaritas itu ada nanti dikatakan ada solidaritas organis, ada solidaritas mekanik. Nah, kalau solidaritas organis itu adalah solidaritas yang secara alami memang terjadi gitu loh dalam kondisi sosial masyarakat itu. Perubahan sosial itu hal yang biasa ya, sebagai ini ya kita boleh katakan bahwa itu sebagai sunatullah gitu, biasa perubahan sosial itu. Sama halnya, ini hampir sama semua yang ada 4 Bapak sampaikan di sini, dan banyak lagi para tokoh-tokoh, para ahli yang bicara terkait dengan perubahan sosial. Misalnya Gilin and Gilin, perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya diskusi atau penemuan baru di dalam masyarakat. Nah, pendapat si Gilin ini lebih spesifik bahwa perubahan sosial itu dipengaruhi karena adanya kondisi geografis yang berubah. Kemudian ada kebudayaan material, ada komposisi penduduk, adanya apakah nanti dia pengurangan penduduk atau bertambahnya populasi penduduk. Kemudian dipengaruhi nanti ada kematian, ada kelahiran. Kemudian ada nanti ideologi. Atau apakah nanti ada ideologi baru yang muncul di dalam suatu, apakah nanti dipengaruhi adalah ekstra, maupun bisa jadi yang terjadi adalah intern daripada kelompok-kelompok sosial itu sendiri. Maka ini juga bisa yang memberikan pengaruh dapat perubahan sosial. Begitu juga pendapatnya misalnya William, hampir sama saja. Oke. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu, Bapak sudah singgung tadi di awal bahwa ada faktor dari internal dan ada faktor eksternal. Nah, kalau kita lihat faktor internal yang mempengaruhi perubahan sosial itu, yang pertama misalnya kita bisa lihat, pertama itu adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Ini sama yang disampaikan tadi pendapatnya oleh Gilin, ya.
bahwa bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu daerah yang mempengaruhi struktur masyarakat. Tentu, ketika bertambah jumlah penduduk, maka ini terjadi apakah nanti bertambah atau berkurang ini, maka terjadi perubahan dalam sosial itu sendiri. Ya kan, apakah nanti ini pertambahannya ini atau berkurangnya penduduk ini, hanya kan misalnya bagaimana pemerintah itu misalnya sekarang itu ada program 2 anak cukup, ya kan? 2 anak cukup dengan program KB ini suatu bagaimana nanti kalau terjadi lonjakan yang luar biasa misalnya terkait dengan kelahiran, nah ini kan berubah semua ini dari struktur ini kan. Ada terjadi perubahan di suatu masyarakat nih, lonjakan penduduk, ya kan. Maka ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadi lonjakan penduduk yang terlalu tinggi. Begitu juga dengan kekurangan penduduk. Kalau kita sekarang Indonesia itu kondisi proporsi penduduk penduduk produktif kita itu sampai 2045 ya, itu sangat bagus, sangat produktif dibandingkan misalnya di Jepang, itu sangat ini ya, sangat yang banyak yang tua gitu loh, daripada yang muda. Umur-umur yang produktif, sudah umur-umur yang uzur, ya kan. Kemudian faktor internal yang pengaruh juga perubahan sosial itu adalah adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi terutama di bidang teknologi. Oh, tentu ini terkait dengan penemuan misalnya nih yang paling paling inilah yang terjadi perubahan ini. Misalnya dengan hadirnya smartphone, bagaimana kemudian merubah semua kan kondisi kita sekarang itu sangat ini nggak bisa lagi nih, kalau kita tidak tidak 5 menit aja kita nggak pegang HP ini sudah ketergantungan kita dengan perubahannya. Jadi terjadi perubahan perilaku yang tadinya mau nelpon masih pakai dulu itu zaman-zaman apa ya, 2000-an itu kan masih pakai surat, masih pakai telepon telepon itu, belum ada smartphone. Bagaimana sekarang terjadi perubahan misalnya di apa ya, di kalau dulu mahasiswa itu sangat dengan ketergantungan dengan buku yang hardnya gitu. Sekarang tinggal cari apa saja ada di Google. Walaupun nanti ini kan harus ini juga kan sumber-sumbernya villa lagi ya, jangan sampai blogspot. Nah, misalnya jurnal sudah, dulu itu jurnal itu nggak ada yang ini online kan, buku juga begitu. Nah ini kan terjadi ada suatu penemuan baru ataupun inovasi. Nah seperti misalnya contohnya terjadi misalnya Gojek, ya kan, GoFood yang di aplikasinya ini kan terinclude semua. Nah, berbasis teknologi ini kan merubah semua kan perilaku itu. Terjadi perubahan yang luar biasa. Bagaimana dulu itu kalau mau berusaha harus punya toko dulu, harus punya uh, modal dulu, macam-macam kan. Sekarang kan sudah enak, sudah serba teknologi semua. Ini perubahan bagaimana merubah kondisi sosial masyarakat ini. Nah, ini. Jadi faktor internal seperti itu. Yang ketiga adalah adanya konflik sosial. Nah, yang pertama tadi kan misalnya berkurang penduduk itu kan bisa misalnya karena tsunami, karena apa sih, bencana-bencana alam lain-lainnya. Makanya terjadi. Dia akan mempengaruhi juga struktur masyarakat. Itu juga inovasi. Yang ketiga adalah adanya konflik sosial. Konflik merupakan pertentangan yang antara terjadi di dalam masyarakat. Misalnya konflik Poso yang terjadi, konflik apa lagi ya, banyak, misalnya di Papua. Ini kan bisa terjadi merubah kondisi sosial masyarakat di sana yang tadinya adem ayem,
Sekarang dengan adanya konflik, bagaimana antara satu dengan yang lain saling bertentangan. Maka bisa-bisa jadi misalnya semua orang kayak misalnya ini ya, di konflik di Papua itu, di Papua kan sering terjadi konflik itu antara orang orang tempatan di sana dengan orang pendatang, ya kan? Ketika kondisinya yang sebelum misalnya masih apa di Papua itu, misalnya konflik yang terbaru itu kan dari antara orang ya sebagian orang kita Minang gitu kan. Kemudian dan orang Bugis juga banyak terlibat di sana. Karena merasa orang-orang tempatan di sana kan lebih ini ya, orang-orang pendatang itu lebih maju. Nah, ada unsur-unsur iri dan sebagainya kan. Nah, ini juga bisa terjadi ada konflik karena ada konflik, maka terjadilah perubahan sosial tadi. Kemudian yang keempat, terjadinya revolusi atau pemberontakan dalam suatu negara. Nah, ini nih yang menjadi luar biasa nih kalau terjadi revolusi. Revolusi dalam suatu negara. Misalnya ketika terjadi revolusi Prancis, itu kan bagaimana berubah semua. Kalau misalnya beda ya harus bedakan ya. Nanti ada namanya revolusi, ada reformasi, beda. Kalau revolusi itu mengubah total gitu. Mengubah total. Misalnya revolusi ideologi negara misalnya. Nah, itu maka dia terjadi yang luar biasa besar-besaran kan. Kalau reformasi hanya sebagian gitu loh. Istilahnya hanya menata, ya tetap dengan ideologi yang sama memperbaiki dengan kondisi perlahan-lahan reformasi. Kalau revolusi sudah total gitu. Misalnya ada kelompok-kelompok saat ini yang luar biasa yang kadang mengancam juga di Indonesia gitu kan. Terkait kelompok-kelompok bagaimana dia mau merubah Pancasila misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dengan ideologi Islam. Nah, ini juga bahaya ini kalau itu terjadi maka itu namanya revolusi, maka akan berubah semuanya. Nah, sama misalnya yang dilakukan eh, ini ya, itu sebagian ini ya bisa dikatakan revolusi ya. Ketika apa di Turki, Mustafa Kemal Atatürk itu merubah merubah oh ini kayaknya agak ada kesalahan ya kalau baru nampak nih agak gelap ya. Merubah yang ideologinya tadi benar-benar Islam, ya kan, kemudian dia bagaimana berusaha menerapkan sampai-sampai menerapkan dengan ideologi barat gitu loh, ya kan. Kemudian perlahan-lahan Islam itu ditinggalkan, sampai-sampai dia mengubah azan itu dengan bahasa Turki. Ini bagian daripada saya katakan adalah revolusi, terjadi perubahan besar-besaran. Nah, ini akan merubah kondisi sosial masyarakat. Yang tadinya misalnya lebih ke Islami, bagaimana pemerintahan Islam ini nggak dirubah. Ini bagian daripada revolusi. Nah, sama juga misalnya revolusi yang sekarang didengungkan adalah adanya revolusi 4.0. Nah, ini juga terjadi revolusi. Nah, konteksnya di sini adalah revolusi teknologi. Nah, kan sekarang akan sudah mengarah revolusi ini. Kalau sekarang kan masih 4.0, kalau nanti 5.0 sudah 5 gitu. Nah, ini ada setidaknya 4. Kemudian kalau kita lihat ini faktor internalnya ya. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, faktor eksternalnya. Apa faktor eksternalnya? Misalnya adalah lingkungan di sekitar manusia, misalnya terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi dan lain menyebabkan masyarakat pindah dan melakukan pengungsian. Ini akan terjadi secara eksternal, bukan dari dalam suatu lembaga masyarakat ini. Nah, kita bicara di sini kan sosial di sini adalah bicara berarti kan lembaga kemasyarakatan.
Desa itu adalah lembaga kemasyarakatan, nagari itu adalah lembaga kemasyarakatan. Nah, ketika misalnya suatu daerah di mana sering 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 gempa kalau di Sumbar itu, di Mentawai misalnya, ada suatu desa di Mentawai, itu ketika terjadi banjir, terjadi gempa di sana misalnya, maka bisa jadi orang di sana akan pindah semua dengan atau mengungsi ke suatu uh, negari tetangga gitu. Maka di situ kan terjadi tuh perubahan kondisi sosial di situ. Itu bencana alam. Kemudian bisa juga karena terjadi konflik dan peperangan yang menyebabkan pengungsian penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, ini kita bisa lihat perubahan sosial ketika Rohingya ya kan diusir di negaranya sendiri, maka ada yang banyak ke Indonesia kan, terima di Turki juga begitu. Nah, ini karena konflik. Nah, kita tidak bicara masalah siapa sih yang kayak misalnya Rohingya gitu loh. Siapa yang punya ini, kita nggak bicarakan terkait dengan konfliknya, tetapi memberikan contoh bagaimana konflik itu bisa merubah kondisi sosial masyarakat, mengubah daripada lembaga kemasyarakatan itu. Yang ketiga adalah faktor eksternal, pengaruh kebudayaan asing. Masuknya budaya asing akan memberi pengaruh terhadap kebudayaan asli masyarakat setempat tentu. Ini yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan. Kalau kebudayaan itu baik ya, misalnya saya contoh, kebudayaan kebudayaan Barat itu, kebudayaan Barat itu, misalnya dari segi berpakaian, you can see dan lainnya itu kan kebudayaan sebenarnya adalah cara berpakaian orang Barat, ya kan? Itu hal yang negatif. Kalau misalnya budaya budaya Arab misalnya, sangat besar memberikan pengaruh ke Indonesia misalnya kan. Bagaimana cara berpakaian. Orang Arab itu lebih menutup. Walaupun nanti di Islam itu bukan hanya kebudayaan kan, tapi itu adalah kewajiban ya kan, menutup aurat dan lainnya. Itu berbeda budaya. Kalau yang positif kita terima dengan baik. Tapi kalau kalau kebudayaan itu berikan pengaruh negatif dari bangsa kita harus tahu. Tapi itu bentuk daripada kita bicara di sini adalah perubahan sosial. Jadi bisa dipengaruhi adalah kebudayaan asing masuk. Ya kan? Ini setidaknya ada 3 yang pengaruh faktor eksternal perubahan sosial itu. Oke. Kemudian ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya kan? Ada yang pertama adalah perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan yang direncanakan terlebih dahulu. Hal ini disebut dengan rekayasa sosial atau setting engineering. Nah, contoh realnya adalah ya, kondisi seperti perubahan yang dikehendaki adalah bagaimana misalnya contohnya ya, contoh realnya itu bagaimana di suatu contohin di kampus ya, di organisasi, di kampus ya Ian. Kita menghendaki bagaimana mahasiswa ataupun dosen ataupun karyawan yang ada di di kampus ya Ian ini sholat berjamaah eh, sholat berjamaah di musola. Itu sudah dibudayakan. Ketika kepemimpinan rektor sekarang ini, saya luar biasa melihatnya. Karena ini bagian perubahan sosial adalah merubah yang tadinya eh, jarang tuh, bukan ini ya, maksudnya nggak seintens sekarang, sebanyak sekarang yang jamaah di musola di awal dan ketika azan banyak semua kata rektor harus hentikan semua pekerjaan, harus sholat jamaah. Nah, ini sebenarnya rekayasa sosial. Rekayasa sosial konteksnya adalah Yayin Batu Sangkar. Bisa ini dikehendaki dan direncanakan. Bicarakan yang dibuat dan ini nanti akan lama-lama menjadi kebiasaan.
kebiasaan, ya kan? Ini yang dikehendaki. Nah, yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan masyarakat, yang dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial eh, di dalam masyarakat, di akibat sosial yang tidak diharapkan. Nah, kondisi-kondisi yang tidak direncanakan, misalnya ini contohnya perubahan sosial itu. Ini kondisi pandemi COVID ini tidak direncanakan ya. Kita belajar daring seperti ini, kita direncanakan. Awalnya tidak pernah akan terpikirkan misalnya secara total kita akan melakukan daring, kuliah daring. Tidak. Yang ada adalah kita blended system, atau istilahnya kadang daring, kadang luring, dan luring banyaknya, tatap muka secara langsung. Nah, ini suatu perubahan yang tidak direncanakan, tidak terjangkau gitu. Tadi adalah ada yang direncanakan atau memang dikehendaki, ada tidak dikehendaki. Kan kita tidak mengkehendaki misalnya COVID itu datang dan merubah semua sistem yang ada. Luar biasa, ini merubah. Nah, itulah bentuk-bentuk daripada perubahan sosial. Oke, rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat ya. Semangat semuanya. Yang selanjutnya adalah poin selanjutnya, ini sesuai di RPS, bahwa hubungan perubahan sosial dengan hukum. Apa hubungannya antara perubahan sosial dengan hukum? Nah, hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial. Namun hukum selalu tertinggal dibanding objek yang diaturnya. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan masyarakat ini disebut dengan social lag atau ketertinggalan kebudayaan. Saya sudah bersinggung ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita bicara sosiologi dan hukum ini, maka memang hukum ini selalu tertinggal dibandingkan dengan kondisi sosial masyarakat. Sosial masyarakat itu selalu berubah. Setiap detik, setiap saat dia akan berubah. Dan perubahannya itu sangat cepat. Speed. Sangat cepat banget. Nah, kemudian hukum ini memang selalu ketinggalan. Apalagi misalnya hukum yang, ini Bapak sudah sebutkan ya, saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang namanya hukum Eropa kontinental atau civil law. Karena harus sistem hukumnya adalah tertulis, terkodifikasi, dan bagaimana membuat hukum itu tidak mudah dan memiliki proses panjang untuk membuat suatu undang-undang itu, peraturan itu. Memiliki proses yang panjang. Sehingga, namun perubahan sosial masyarakat kita ini sangat cepat. Ketika misalnya, pernah nggak diprediksi terkait dengan adanya COVID? Maka ketika itu belum ada yang mengatur apa yang harus ketika memuncullah beberapa PP pemerintah ataupun permen yang lainnya yang terkait dengan COVID. Nah, selanjutnya jadi ketertinggalan kebudayaan atau social lag. Social lag ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi keseimbangan di dalam lembaga-lembaga masyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kebincangan-kebincangan. Artinya, perubahan sosial dan perubahan hukum dan sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Jadi begini, ya sama penjelasan yang nomor 1, bahwa tidak selalu berbarengan gitu loh. Antara perubahan sosial dan perubahan hukum itu tidak. Kadang yang selalu dahulu itu adalah cepat perubahannya adalah memang kondisi sosial masyarakat. Setiap detik, Bapak katakan bahwa setiap detik perubahan masyarakat itu akan terjadi. Tapi hukum tentu tidak. Seperti itu.
Maka disitulah akan terjadi kepincangan, terjadi ya ketidak ketidak sinkronan. Nah, itu namanya dikatakan social lag. Maka pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lain dari masyarakat, atau sebaliknya perkembangan masyarakat tertinggal oleh perkembangan hukum. Itu ya jelas ya. Selanjutnya, apa dampak daripada terjadinya social lag di bidang hukum? Setidaknya ada dua ya, setidaknya. Yang pertama adalah terhambatnya perkembangan segi-segi kehidupan yang lain. Nah, ketika ketika hukum itu tidak ada tidak ada hukum yang mengatur, maka akan terjadi ini kepincangan tadi. Akan terhambat dengan bagaimana proses proses untuk, kan apalagi kita negara hukum ya. Sehingga di awal pertemuan Bapak katakan bahwa konsekuensi kita sebagai negara hukum adalah bagaimana segala apapun aktivitas kita dalam bernegara, maka harus didasarkan dengan hukum. Ketika hukum tidak ada, maka terjadi eh, kemandekan. Nah, ini yang terjadi. Ketika awal-awal COVID itu datang, bagaimana kemudian pemerintah pusat dan pemerintah, apalagi pemerintah daerah, untuk melakukan suatu penanganan terhadap COVID. Apa yang harus dijalankan, ya kan? Nah, maka terjadi kepandekan, katanya belum ada yang mengatur terkait itu. Makanya hukum selalu tinggalan dengan kondisi sosial. Yang kedua ada terjadinya anomi, yaitu kekacauan keadaan yang disebabkan karena tidak adanya pegangan, atau ini Bapak katakan tadi, atau aturan bagi warga negara untuk mengatur aktivitasnya. Nah, ini maka terjadi anomi, itu kekacauan keadaan. Ya, namanya negara hukum berdasarkan dengan hukum, hukum yang tertulis pun yang tidak tertulis. Nah, maka ketika tidak ada aturan yang mengaturnya, maka ini agak terjadi kemandekan terkait itu. Oke, rekan-rekan mahasiswa, tetap semangat ya, tetap fokus. Oke, selanjutnya adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Jadi hukum itu sebagai dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Tentu. Jadi hukum itu kan sifatnya kan harus mengatur, kemudian memaksa, ya kan? Nah, konteksnya adalah hukum itu adalah memberikan, kalau apa sih namanya, awal-awal kita sudah jelaskan bahwa harus ada utilitas, ya kan? Masih ingat dengan teori sosiologi hukumnya si Jeremy Bentham bahwa harus hukum itu ya dibentuk karena memberikan kebahagiaan, utility, ya kan? Berikan kebahagiaan, kebermanfaatan yang harus lebih besar. Nah, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dipergunakan sebagai alat oleh agent of change. Nah, yaitu agent of change, yaitu pelopor perubahan. Nah, artinya seorang atau kelompok yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, jadi yang diberikan di sini adalah konteksnya, diberikan wewenang dalam masyarakat, misalnya terkait hukumnya, terkait hukum. Misalnya para bupati, ataupun contohnya adalah ya rekan-rekan mahasiswa dipilih sebagai ketua hima atau HMJ, himpunan, ketua Dema, Sema, maka sebagai agent of change, nah bisa tuh menerapkan aturan di dalam suatu organisasi itu. Ini contoh ya, biar teman-teman paham. Dalam suatu BEM misalnya, maka
Ada kebijakan-kebijakan yang bermuatan kemudian bisa dikatakan adalah suatu hukum. Hukum di dalam suatu organisasi di situ. Nah, maka bisa merubah di kondisi sosial di dalam suatu organisasi itu. Dengan adanya tadi hukum dan yang menjalankan hukum itu adalah orang yang memang diberikan kepercayaan atau ada wewenang terhadap hukum hukum tersebut. Yang kedua adalah selanjutnya ya cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan dengan social engineering, seperti singgung tadi di awal bahwa ada social planning. Maka hukum itu bisa direncanakan, iya, ada perubahan yang direncanakan, maka ada perencanaan social planning. Nah, kemudian hukum mempunyai pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, suatu peraturan yang menentukan suatu pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung bagi terjadinya perubahan sosial. Nah, hukum mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah kita jelaskan bahwa perubahan itu ada yang langsung atau tidak langsung. Hukum juga begitu, memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung. Misalnya, ketika kita membuat peraturan terkait dengan sistem pendidikan, ini memang tidak secara langsung mengubah kondisi sosial masyarakat, tetapi memiliki proses panjang kemudian akan bisa merubah kondisi sosial masyarakat di situ. Misalnya nih, contoh suatu daerah, taruhlah misalnya Batu Sangkar. Dulu di Batu Sangkar itu hanya bisa dihitung jari, misalnya dulu ya, yang sekolah tamat SMA, apalagi misalnya tamat sampai S3. Nah, semakin adanya kampus dengan kebijakan kampus, didikan kampus ya Batu Sangkar, bagaimana kemudian dimudahkan masyarakat setempat di sini bisa, dan bukan hanya masyarakat setempat yang berdatangan, maka secara otomatis nih dengan dia tidak langsung ya mengubah suatu masyarakat, tapi perlahan-lahan dengan konteks pendidikan itu, maka akan perlahan-lahan perubahan masyarakat itu semakin baik dari segi pendidikan, berperilaku juga seperti itu, maka berubah itu secara perlahan, tidak langsung untuk merubah itu. Kalau contohnya misalnya bisa mengubah secara langsung misalnya kondisi sosial masyarakat, maka contoh misalnya ya, apa ya, ini misalnya dalam suatu adat tertentu di nagari lah misalnya kan, buat kebijakan adatnya sama dengan kepala desa misalnya, oh ini tidak boleh keluar malam setelah maghrib, pokoknya tidak ada lagi yang wanita, langsung diterapkan itu hukumnya, maka secara langsung. Kalau yang tadi kebijakannya kan tidak langsung mengubah. Dengan adanya pendidikan, sektor-sektor pendidikan, maka bisa perlahan akan mengubah kondisi sosial masyarakat yang sehingga yang tadinya tidak berpendidikan, kurang berpendidikan, maka akan menjadi manusia-manusia yang berpendidikan sehingga meningkatkan sumber SDM-nya tadi, maka begitu juga terjadi perubahan. Nah, hukum sebagai alat mengubah ini ada ini ya, ada apa sih namanya, suatu rumusannya. Ini proses pelembagaan. Masyarakat itu adalah nagari. Contohnya misalnya di suatu daerah, suatu nagari itu adalah proses pelembagaan. Nah, efektivitas menanam unsur-unsur baru. Ya, apabila efektivitas menanam kecil, ya kan, sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat ini besar, maka kesuksesan dalam proses pelembagaan menjadi kecil, ya kan? Menanam kecil, kemudian penentangnya besar, ya secara otomatis akan pelembagaannya akan kecil juga, atau bahkan hilang sistem pelembagaan. Ini kecil nih efektivitasnya, kemudian ini besar penentangnya, ya otomatis pelembagaannya akan kecil bahkan hilang. Sebaliknya misalnya,
apabila ini efektivitasnya kuat, besar, maka kekuatan menentangnya ini juga kecil, maka jalan proses pelembagaan itu akan lancar. Nah, begitu juga sebaliknya ini. Ini maka selain ini, kecepatan menelan unsur-unsur baru ini juga akan sangat berpengaruh daripada kondisi sosial masyarakat itu. Ketika semakin lama nih nilai-nilai itu, misalnya nih terkait dengan contoh lagi, contoh dulu di Jawa misalnya, Bapak contohkan di Jawa, ketika masuknya para wali selain utusan dari ini ya, dari Arab, maka orang-orang kita dulu ya bukan orang Islam, tapi Hindu, Buddha gitu, macam-macam kan. Dia menyembah pohon, tidak punya Tuhan, ateis, nah, masuklah misalnya pendawa-pendawa dari Arab, dia masuk perlahan-lahan. Semakin lama inilah kondisinya sekarang. Nah, kecepatan. Jadi kalau semakin instan maka juga akan tidak bagus dengan proses pelembagaan itu sendiri. Oke, ini yang terakhir adalah batas-batas penggunaan hukum. Rospon mengatakan bahwa batas-batas pengemampuan dalam peletakan kemampuan hukum terletak pada hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Nih, keterbatasannya, batasan-batasan hukumnya ya. Nah, kemudian masyarakat menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum yang batas-batasnya. Untuk melakukan isi, maksud, dan tujuan hukum diperlukan lembaga tertentu. Ya, tentu ya, ada lembaga-lembaga melaksanakan daripada hukum itu, tapi dan konteksnya ada lembaga yang resmi. Misalnya di Indonesia ada polisian, ada hakim, ada jaksa, dan itu lembaga-lembaga kita yang proses hukum. Oke, ini penjelasan singkat video ini, semoga bermanfaat. Ini hanya sebagai pemantik diskusi kita, teman-teman semuanya, untuk berdiskusi panjang terkait dengan apa itu perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan hukum. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Tetap semangat rekan-rekan semuanya, karena di pundak-pundak kalian itu ada harapan orang tua kalian, harapan masyarakat tempat tinggal kalian, harapan masyarakat luasnya lagi, misalnya di kabupaten, supaya kalian ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, yang memiliki kapabilitas, baik teman-teman itu nanti apakah nanti menjadi pengusaha, memimpin suatu usaha, memimpin sebagai lembaga pemerintahan, pengacara, KUA, apalagi hukum dan lain sebagainya, menjadi dosen dan lainnya. Pundak-pundak kalian itu adalah memiliki beban yang harus Anda perjuangkan. Tetap semangat. Ingat pesan saya, belajar, belajar, dan belajar. Baca, baca, diskusi, kemudian apa sih namanya, sudah diskusi, tulis, jadikan jurnal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share ini video. Semoga bermanfaat.